Salam bahagia buat kita semua. Perkenalkan, saya Eka Yusniar Simatupang, guru SMP Negeri 6 Batam, calon guru penggerak Angkatan 7 Provinsi Kepulauan Riau. Saya akan mencoba memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi dari modul 1-1. Adapun pertanyaan yang akan saya jawab adalah pertanyaan yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1-1 ini? Pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Dan pertanyaan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda lakukan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD? Pertanyaan yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1-1 ini? Sebelum saya mempelajari modul 1-1 ini, saya tidak pernah melakukan asesmen awal untuk mengetahui awal dan kebutuhan belajar murid. Dan yang kedua, saya masih menggunakan metode pembelajaran konvensional yang artinya memposisikan guru sebagai pemilik ilmu atau pengetahuan atau bisa disebut dengan teacher center. Dan yang ketiga, selama ini pembelajaran saya lakukan tidak bervariasi sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Poin yang keempat adalah saya belum memberikan ruang kolaborasi dengan siswa untuk menggali informasi secara bersama-sama. Dan yang terakhir adalah saya masih menuntut murid untuk mencapai nilai ketuntasan minimal atau KKM dalam pembelajaran. Pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang pertama, saya selalu melakukan asesmen awal di awal pembelajaran. Dan yang kedua, saya sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan minat bakat murid. Dan yang ketiga, saya selalu menuntun dan mendorong murid di dalam belajar sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Yang keempat, saya sudah melakukan pembelajaran aktif di mana mengasah kreativitas dan kemandirian murid. Dan yang terakhir, saya sudah melakukan pembelajaran yang berpihak kepada murid atau menghamba pada murid. Dan pertanyaan yang terakhir adalah, apa yang dapat segera Anda lakukan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD? Yang pertama, yang akan saya lakukan adalah akan menerapkan konsep merdeka belajar dalam setiap pembelajaran. Dan yang kedua adalah membuka pembelajaran dengan kegiatan ice breaking untuk memotivasi anak sebelum belajar. Yang ketiga, melakukan inovasi dan diferensiasi dalam pembelajaran untuk menciptakan pembelajaran aktif. Dan yang keempat, menerapkan sistem AMONG dalam arti pendidikan yang menuntun bukan menuntut. Dan yang terakhir adalah menerapkan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan kodrat anak untuk memenuhi kebutuhan lahir dan batinnya. Adapun kesimpulan dari filosofis kependidikan Ki Hajar Dewantara, yang pertama, bahwa pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Yang kedua, pendidikan dan pengajaran dilakukan untuk memerdekakan murid sesuai dengan kodratnya. Dan yang ketiga, pendidikan adalah menuntun dan memfasilitasi anak agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya dan memiliki budi pekerti yang baik. Refleksi dari filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama,
Guru dan murid berkolaborasi untuk menciptakan pembelajaran merdeka untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia. Dan yang kedua, guru dan murid merdeka belajar yang berkolaborasi bersama, menggali dan mengembangkan potensi murid dan mengakomodasi karakteristik masing-masing untuk mewujudkan student well-being. Demikianlah pemaparan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 11 filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga bermanfaat buat kita. Terima kasih.